Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Karam, Ustaz Dr. Andes, Kiai Haji Suparti yang saya muliakan, Bapak Ibu semuanya, para jamaah setia Asy-Syifa yang saya muliakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita dianjurkan untuk pandai-pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa di mana saja Bapak Ibu berada yang berbahagia. Pagi hari ini kita akan membahas tercelanya sifat sombong dan ujub atau kagum terhadap diri sendiri. Bapak Ibu, sombong itu bahasa Arabnya takabur. Takabur itu artinya sombong. Bangga diri itu bahasa Arabnya ujub. Ya, ujub itu artinya bangga diri. Sifat sombong dan ujub atau kagum pada diri sendiri itu adalah dua penyakit yang membinasakan amal ibadah kita. Takabur, ujub adalah dua penyakit yang dapat membinasakan amal ibadah kita. Orang yang berlaku takabur atau sombong dan berlaku ujub atau kagum pada diri sendiri itu adalah dua orang yang sedang sakit. Ya. Jadi dua orang yang sedang sakit, bahkan dua orang itu menderita kesakitan. Kedua orang tersebut, baik yang takabur maupun yang ujub itu, para jamaah, pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi hamba yang terkutuk dan hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mesti waspada dan hati-hati, jangan sampai timbul dalam diri kita sifat takabur, sikap ujub. Karena dua sifat itu menjadi indikasi kita dalam kondisi sakit. Bahkan selalu menderita sakit.
Di sisi Allah orang yang takabur dan ujub itu akan dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi sifat takabur dan ujub itu sekali lagi para jamaah adalah menjadi penyebab yang akan dapat membinasakan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah rahmatullah dalam pembahasan tentang takabur ya atau sombong ini ya, akan dijelaskan yang pertama tentang tercelanya sifat sombong. Penjelasan tentang menyombongkan diri. Penjelasan tentang keutamaan sifat tawadhu atau merendahkan diri. Penjelasan tentang hakikat takabur dan bahayanya. Penjelasan tentang orang-orang yang bersikap takabur kepadanya. Tingkatan-tingkatan sifat takabur. Penjelasan tentang apa yang ditakaburkan. Penjelasan tentang hal-hal yang mendorong manusia punya sifat takabur. Penjelasan tentang budi pekerti orang-orang yang bersikap tawadhu atau yang merendahkan diri. Dan apa yang padanya melahirkan sifat takabur. Penjelasan tentang pengobatan sifat takabur. Penjelasan ujian diri pada budi pekerti takabur. Penjelasan yang terpuji dari budi pekerti tawadhu atau merendahkan diri. Dan yang tercela daripadanya. Itulah rincian hal-hal yang terkait dengan takabur tersebut. Sangat banyak yang akan kita bahas. Sangat banyak yang akan kita bahas. Dan alhamdulillah kita mulai pada hari ini untuk kita bahas tentang sifat takabur atau sifat sombong tersebut. Para jamaah rahmatullah. Dalam Al-Quranul Karim ada sekian banyak ayat para jamaah yang menjelaskan tentang tercelanya sifat takabur. Bahkan juga mencela setiap sifat pemaksa dan lagi sombong. Tercelanya sifat-sifat takabur bukan hanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Maka yang pertama para jemaah, Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-146 sebagaimana tadi sudah saya bacakan. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ila akhir ayat. Monggo Bu Indri diterjemahkan lengkap. Nggih, 146 nggih Ustaz. Al-A'raf. Al-A'raf. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Bapak Ibu rahmatullah. Allah dawuh
dalam ayat tadi yang artinya aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Jadi aku akan palingkan, atau dalam bahasa yang lain, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi dengan tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena berangkat dari kesombongan itu, para jamaah, dalam ayat tadi juga disebutkan, kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya, tidak akan mengikutinya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya, artinya menempuhnya itu mengikuti. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadap. Jadi kalaupun orang yang sombong itu melihat kekuasaan Allah, tetap tidak akan beriman. Orang yang sombong itu kalaupun melihat jalan kebenaran, tetap tidak akan diikuti. Justru al-kibriya batrul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Makanya walaupun melihat suatu kebenaran, melihat jalan yang lurus, melihat jalan yang benar, mereka tidak akan mengikutinya. Tetapi ketika melihat jalan yang bengkok, justru mereka cepat-cepat untuk mengikutinya. Itulah sebuah kesombongan. Menolak kebenaran yang datang dari Allah, menolak kebenaran yang datang dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu para jamaah, di dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Mu'min, Bu Indri, surat 40, ayat yang ke-35. Di penggalan ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, "Kadzalika yadba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Monggo dibaca lengkap artinya ayat 35. Yes, ya. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Kadzalika yadba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan yang berbuat sewenang-wenang. Hati-hati para jamaah. Jadi timbulnya sifat kesombongan, takabur yang ada pada diri kita itu akan menyebabkan Allah mengunci mati hati kita. Masya Allah. Kalau sudah Allah itu mengunci mati hati kita dengan sifat takabur yang ada pada diri kita, maka sama sekali dalam kondisi seperti itu para jamaah, kita tidak akan mampu menerima petunjuk-petunjuk menuju kepada kebenaran. Justru yang akan kita terima adalah petunjuk-petunjuk yang menuju kepada kesesatan. Kenapa? Ya karena hati kita sudah dikunci mati oleh Allah untuk bisa menerima petunjuk-petunjuk kebenaran itu. Kenapa Allah mengunci hati mati kita? Ya karena kita sombong itu.
Nah, salah satu daripada sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu bahwa Allah itu memiliki sifat sombong itu sangat tepat. Karena memang Allah adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu menguasai segala sesuatu. Sementara kita ini bisa menguasai apa? Mengangkat diri sendiri saja kita tidak akan bisa. Kecuali diangkat oleh orang lain. Ya. Jadi para jamaah, Allah begitu sangat marah ketika ada hambanya ini yang selalu sombong. Yang selalu takabur. Karena marahnya itulah, maka Allah mengunci mati hati mereka. Ketika sudah dikunci mati hati mereka karena kesombongan itu, sekali lagi, sudah tidak bisa lagi menerima kebenaran. Yang diterima adalah suatu kesesatan, dan ketika ada kesesatan, begitu semangatnya untuk mereka ikuti dengan sifat sombong itu. Bapak Ibu para jamaah, demikian pula di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14. Ayat yang ke-15. Allah dawuh, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Bapak Indri. Inggih, Ustaz. Dan mereka memohon diberi kemenangan. Dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Justru dengan sifat sombong, dengan sifat keras kepala, Allah akan membinasakan orang-orang tersebut. Jadi orang yang tawadu, orang yang rendah hati, rendah diri, tidak pernah menunjukkan kesombongan, justru itu yang akan ditolong oleh Allah. Tapi mereka yang sewenang-wenang, mereka yang sombong, akan dimusnahkan, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula, jamaah, Allah juga mengingatkan di dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-23, surat 16, ayat 23. Di dalam penggalan ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan konkret dawuh, innahu la yuhibbul mustakbirin. Monggo Bu Indri. Inggih, Ustaz. Tidak diragukan lagi bagi Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ingat para jamaah, ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Artinya tidak dicintai itu dibenci oleh Allah. Dan salah satunya, hamba-hamba yang dibenci oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, adalah mustakbirin. Orang-orang yang sombong. Itu adalah hamba yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah para jamaah kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Masuklah kita pada kelompok muttaqin. Orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Masuklah kita dalam kelompok muhsinin. Orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Dan itulah kelompok hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Masuklah kita dalam kelompok
as-sabirin, orang-orang yang sabar. Itu adalah kelompok manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Masuklah kita pada kelompok mutawakkilin, orang yang selalu memasrahkan dirinya hanya untuk Allah. Itulah kelompok hamba-hamba yang juga dicintai oleh Allah. Bahkan masuklah kita pada kelompok muttahhirin, ayat yang lain mutatahhirin, orang yang selalu dalam kondisi yang suci, mensucikan dirinya. Itulah juga kelompok hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berusaha untuk masuk pada kelompok-kelompok tersebut, dan kita juga berusaha untuk meninggalkan menjadi hamba-hamba yang masuk pada kelompok yang dibenci oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, dan salah satunya adalah al-mustakbirin, orang-orang yang selalu menyombongkan diri. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Demikian pula di dalam surat Al-Furqan, surat 25. Ayat yang ke-21. Di penggalan ayat itu Allah dawuh, laqad istakbaru fi anfusihim wa'atau 'utuwan kabira. Silakan Bu Indri. Nggih Ustaz. 21 nggih Ustaz. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam keadaan kezoliman. Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka atau sombong. Dan mereka benar-benar telah melampaui batas kedzaliman. Jadi para jamaah rahimahullah, orang yang memandang diri mereka menjadi orang yang menganggap dirinya itu besar, itulah sebuah kesombongan. Dan siapa yang memiliki sifat sombong dalam hidup ini, itu berarti mereka benar-benar telah melampaui batas kedzaliman. Puncaknya kedzaliman itu para jamaah, jika dalam hidup ini kita selalu sombong, kita selalu takabur. Yang kemudian endingnya para jamaah rahimakumullah, kalau selama hidup kita ini selalu menyombongkan diri, maka ingat para jamaah, ada ayat yang sangat mengancam dan sangat menyedihkan. Apa yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-Mu'min, surat 40, kembali Bu Indri, ayat yang ke-60. Dalam penggalan ayat itu, Allah dawuh, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nggih Ustaz. Nggih. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Inilah para jamaah yang tadi sudah kita sampaikan, dua penyakit yang menimpa diri seseorang antara takabur dan ujub itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang terlaknat. Terlaknat saat masih hidup di dunia, terlaknat saat nanti di akhirat, dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jahannama sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para jemaah,
masuk nerakanya saja itu sudah sebuah kehinaan. Tetapi ketika seseorang itu masuk nerakanya karena sifat sombong waktu hidup di dunia, justru masuk nerakanya dalam keadaan hina dina. Masuk neraka dalam keadaan yang sangat jelek. Tidak sebagaimana masuk neraka yang dalam kondisi biasa. Dalam kondisi biasa saja sudah sangat hina. Apalagi masuk neraka sudah dalam kondisi hina dina. Dan itu akan diterima karena kesombongan saat masih hidup di dunia ini. Maka karena itulah para jamaah, jangan sampai terlintas sedikit pun sifat sombong selama kita hidup. Sekali lagi, jangan sampai terlintas sedikit pun sifat sombong selama kita hidup. Saya kok. Bolak-balik saya kok. Kok apa? Ingat para jamaah. Bukan hanya firman-firman Allah tersebut yang mengingatkan akan hina dinanya, akan tercelanya, akan terlaknatnya sifat sombong bahkan ujub. Tapi Rasulullah Muhammad SAW juga menjelaskan dalam berbagai hadis yang beliau sampaikan, di antaranya adalah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah para jamaah, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sombong. Dan tidak masuk neraka orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari keimanan. Jadi, kali lagi jamaah, hanya seberat biji sawi dari kesombongan menjadi hal yang akan menyebabkan kita masuk neraka. Hanya seberat biji sawi. Maka bahasa saya tadi, jangan pernah terlintas sedikit pun dalam hidup ini sifat sombong. Karena hanya terlintas sedikit saja sifat sombong, itu menjadi sebab kita tidak bisa masuk surga. Bahkan itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Maka selanjutnya dalam hadis ini para jamaah, siapapun yang dalam hidup ini punya nilai-nilai iman, walaupun imannya hanya seberat biji sawi, mithqalu habbatin min khardalin min iman, maka iman yang hanya seberat biji sawi itu juga para jamaah yang akan menjadi sebab kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para jamaah, dua hal yang sangat bertentangan antara sifat sombong dengan keimanan kita kepada Allah. Jadi, sebesar apapun iman kita kepada Allah, tapi kemudian jika disertai dengan seberat biji sawi kesombongan, menjadi penyebab kita tidak bisa masuk surganya Allah. Ya. Oleh sebab itu, jamaah rahmatullah, harus betul-betul kita jaga hati kita, jangan sampai timbul sifat sombong dalam hidup ini. Apa sih para jamaah yang kita sombongkan dalam hidup ini? Semua yang Allah berikan kepada kita ini adalah serba terbatas. Kita tidak akan mampu untuk berbuat banyak kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'adamatu izari faman naza'ani minhuma
alqaituhu fi jahannama wala ubali. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesombongan itu kain selendangku. Jadi kesombongan itu kain selendangnya Allah. Allah. Dan kebesaran itu adalah kain sarungku. Barang siapa melawan aku pada salah satu dari keduanya, niscaya aku lemparkan dia dalam neraka jahanam dan tidak aku pedulikan sama sekali. Bapak Ibu para jamaah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kesombongan itu adalah kain selendangku, kata Allah. Miliknya Allah kesombongan itu. Dan kebesaran Allah adalah kain sarungku, kata Allah. Maka barang siapa melawan aku, artinya melawan aku itu mengikuti kesombongan yang milik Allah itu, maka siapapun yang melawan Allah pada salah satu dari keduanya, kebesaran Allah, kesombongan juga diikuti, niscaya kata Allah, aku akan lemparkan dia dalam neraka jahanam dan aku tidak pedulikan. Sama dengan ayat yang telah kita sampaikan di dalam Al-Mu'min ayat 60 tadi. Bahwa kesombongan itu para jamaah akan berakhir di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dimasukkan ke dalam neraka Allah dalam keadaan hina dan dina. Karena itu para jamaah, demikian begitu kerasnya peringatan Rasulullah. Begitu dahsyatnya peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik melalui firman-firmannya yang ada di dalam Al-Quran, maupun untuk Rasulullah melalui sabda-sabda beliau yang ada di dalam hadis-hadis beliau, itu menjadi sesuatu yang harus menjadi pedoman bagi kita. Jangan sampai dalam hidup ini kemudian kita timbul sifat sombong, timbul sifat ujub, yang itu adalah dua penyakit yang akan membinasakan seluruh amal ibadah kita. Bukan hanya membinasakan seluruh amal ibadah kita, akan menyebabkan Allah melaknat kita ketika dalam hidup ini kita memiliki sifat kesombongan tersebut. Dari Abu Salmah bin Abdurrahman bin Auf al-Quraisy, ia berkata, Abdullah bin Amr telah berjumpa dengan Abdullah bin Umar di atas Bukit Sofa. Jadi dulu Bukit Sofa itu sebelum tahun berapa itu ya. Itu ketika jenengan sedang sa'i itu bisa naik itu di Bukit Sofa. Tapi tahun berapa itu kemudian sekarang dipagari dengan kaca itu ya. Sudah tidak bisa naik jenengan. Kalau sa'i itu sudah tidak bisa naik ke Bukit Sofa. Ya. Karena sudah ditutupi dengan pagar kaca itu. Ya. Jadi pada jamaah Rasulullah, Abdullah bin Amr telah berjumpa dengan Abdullah bin Umar di atas Bukit Sofa. Kemudian kedua orang itu berhenti. Abdullah bin Amr lalu pergi. Sedangkan Abdullah bin Umar berdiri di atas Bukit Sofa itu dan menangis. Setelah bertemu di atas Bukit Sofa, keduanya, lalu Abdullah bin Amr pergi, tetapi Abdullah bin Umar tetap berdiri di atas Bukit Sofa itu dan dalam kondisi menangis. Orang-orang kemudian bertanya, apakah sebabnya engkau menangis, wahai Abu Abdurrahman? Panggilan daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kemudian menjawab, ini, yakni Abdullah bin Amr, dan ia telah mengatakan bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda. Yang sabda beliau adalah sebagai berikut, yang menyebabkan Abdullah bin Umar menangis itu, jemaah.
Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin akabballahu finnari ala wajhi. Barang siapa di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan, niscaya Allah menelungkupkan orang itu di dalam neraka di atas mukanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi dari Abdullah bin Amr. Itu yang menyebabkan Abdullah bin Umar menangis para jemaah. Karena mendengar Rasulullah dawuh, barang siapa di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan, niscaya Allah menelungkupkan orang itu di dalam neraka di atas mukanya. Masya Allah. Jadi wajahnya ditelungkupkan begini oleh Allah di dalam neraka. Walaupun timbul kesombongan di dalam hati kita itu hanya seberat biji sawi. Insya Allah semua para jamaah sudah tahu kan? Biji sawi itu seperti apa dan sebesar apa? Sangat kecil. Sehingga kembali lagi tadi sudah kami sampaikan. Jangan sampai terlintas sedikit pun sifat sombong dalam kehidupan ini. Karena dengan sedikit terlintas sifat sombong itu, sekali lagi jamaah, Allah akan menelungkupkan wajah kita nanti di dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam pada suatu hari berkata kepada burung, berkata kepada manusia, dan jin serta binatang. Apa kata Nabi Sulaiman? Keluarlah kamu semua. Maka mereka keluar dalam jumlah 200.000 manusia, 200.000 jin. Kemudian Nabi Sulaiman naik ke atas. Sehingga ia mendengar malaikat membaca tasbih di langit. Kemudian Nabi Sulaiman turun. Sehingga telapak kakinya menyentuh laut. Maka ia mendengar suara. Lau kana fi qalbi sahibikum mithqalu dzarratin min kibrin la khasafta bihi ab'ada mimma rafa'ta. Seandainya di dalam hati temanmu ada seberat atom dari kesombongan, niscaya kamu tenggelam karenanya lebih jauh daripada apa yang kamu angkat. Masya Allah para jemaah. Jadi kalau ada kesombongan seberat atom di dalam hati kita, niscaya kamu tenggelam karenanya lebih jauh daripada apa yang kamu angkat. Seakan-akan tertelungkupnya atau dahsyatnya sifat sombong itu menyebabkan kita tenggelam di dalam laut yang laut itu tidak ada istilahnya yang tahu seberapa kedalaman. Jadi sebuah kehinaan yang luar biasa para jemaah. Sebuah kehinaan yang luar biasa. Dan kemudian para jamaahullah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau dawuh, yakhruju minan nari unukul lahu udunani tasma'ani wa ainani tubsarani wa lisanun yantiku yaqulu wukiltu bi thalathati bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Kata Rasulullah para jamaah, akan keluar dari api neraka sebuah leher yang mempunyai 2 buah telinga, yang dapat mendengar dan mempunyai 2 buah mata yang dapat melihat dan mempunyai mulut yang dapat berbicara. Leher itu berkata, aku diserai 3 golongan, yaitu
setiap orang yang bersikap sombong keras kepala. Yang kedua, setiap orang yang berdoa kepada Tuhan lain bersama Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang membuat gambar. Jadi jamaah hukumullah akan keluar dari api neraka itu sebuah leher yang mempunyai 2 buah telinga yang dapat mendengar, yang mempunyai 2 buah mata yang dapat melihat, dan mempunyai mulut yang dapat berbicara. Akhirnya leher itu berbicara begitu. Aku diserai 3 golongan, yaitu setiap orang yang bersikap sombong keras kepala, setiap orang yang berdoa kepada Tuhan selain Allah, atau setiap orang yang berdoa kepada Tuhan lain bersama Allah, ya doa kepada Allah tapi juga minta pertolongan kepada selain Allah, artinya berbuat syirik, dan orang-orang yang membuat gambar. Inilah sebabnya kemudian kita mendapatkan nasihat, ya, jangan membuat gambar khususnya yang 3 dimensi. Yang gambar itu menunjukkan bentuk aslinya. Kalau manusia ya bentuk aslinya manusia. Kalau binatang ya seperti bentuk aslinya binatang. Demikian pula dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena ketika kelompok manusia itu, jamaah, akan bersama dengan leher tadi yang keluar dari neraka dengan menyampaikan berita seperti tersebut. Artinya para jamaah, baik itu kesombongan, baik itu kita berdoa kepada Tuhan lain bersama Allah, artinya kita berbuat syirik, bahkan kita suka menggambar, ya, suka menggambar dengan 3 dimensi itu khususnya, itu menjadi sebab nanti kita akan masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Akhirnya para jamaah, ada satu hadis riwayat At-Tayalisi dan riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nabi dawuh, la yadkhulul jannata bakhilun wala jabbarun wala sayyi'ul malakah. Tidak pernah bisa masuk surga orang yang kikir, orang yang sombong, dan orang yang buruk sifatnya. Yang kikir jelas, sudah tidak perlu kita jelaskan lagi. Yang sombong juga jelas, itulah sebab kesombongan. Nah yang ketiga ini jamaah, orang yang buruk sifatnya. Apa saja yang masuk kategori sifat yang buruk? Orang yang suka memfitnah, orang yang suka riba, ya, orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain, orang yang berbuat dolim, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah sifat-sifat yang masuk dalam kategori sifat yang buruk, yang akan menjadi penghalang bagi kita sekalian untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal jamaah yang menyebabkan kita tidak bisa masuk surga Allah. Yang pertama sifat kikir, bakhil. Yang kedua adalah sifat sombong. Yang ketiga adalah sifat-sifat yang buruk, yang selalu ada pada diri kita. Itu yang akan menjadi sebab kita tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara surga dan neraka para jamaah, itu memang sudah diberikan wewenang dan hak masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah dawuh, tahajjatil jannatu wan nar. Faqalatin nar,
uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin wa qalatil jannatu mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum wa ajazatuhum. Faqala Allahu lil jannah innama anta rahmati arhamu bika man asya'u min ibadi. Wa qala lin nar innama anta adzabi u'adzibu bika min man asya'u wa likulli wahidin minkuma mil'uha. Kata Rasulullah para jamaah, surga dan neraka saling bertengkar. Neraka berkata, aku diutamakan dengan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang memaksa. Dan surga pun kemudian berkata, mengapa tidak masuk kepadaku kecuali orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendah dari mereka, dan orang-orang yang lemah dari mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga. Kalau bahasa kita wis gak usah tukaran, ono tugasmu dewe-dewe gitu ya. Jadi Allah kemudian berfirman kepada surga, sesungguhnya kamu itu rahmatku. Aku memberi rahmat dengan kamu kepada orang-orang yang aku kehendaki dari hambaku. Allah kemudian juga berfirman kepada neraka, sesungguhnya kamu itu siksaanku. Sesungguhnya aku menyiksa dengan kamu kepada orang-orang yang aku kehendaki. Bagi masing-masing dari kamu berdua itu mempunyai kepenuhannya. Maksudnya mempunyai tugas masing-masing, mempunyai hak masing-masing antara surga dengan neraka. Jadi jelas para jamaah dalam hadis ini, tugasnya neraka itu apa? Menyiksa orang-orang yang sombong, orang-orang yang memaksa. Dan tugasnya surga itu apa? Memasukkan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak sombong, maksudnya orang lemah itu. Dan orang-orang yang rendah hati. Ya. Dan mereka, orang-orang yang lemah di antara mereka, itu yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan daripada kesombongan itu kan rendah hati. Yang sombong pasti tempatnya neraka. Yang rendah hati pasti tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang neraka itu Allah sudah dawuh kepada neraka bahwa neraka itu adalah menjadi tempat siksa dan surga itu adalah menjadi tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kita masing-masing, kalau dalam hidup ini kita bisa betul-betul memiliki sikap yang lemah lembut, rendah hati, rendah diri. Bukan berarti rendah diri itu karena kita melakukan perbuatan kedzaliman, tapi kita merendahkan diri kita. Ya, kita selalu bisa berlaku dengan sikap yang lemah lembut, baik perilaku kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, itu bisa menunjukkan sikap yang lemah lembut, maka itulah yang akan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang selalu memiliki sifat sombong, kita yang selalu memiliki sifat keras, orang-orang yang suka memaksa, itulah yang akan menjadi calon-calon penghuni nerakanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu para jamaah Allah, oleh sebab itu, dengan menyadari sekian banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang tercelanya sifat sombong khususnya, maka tentu kita harus mampu mengambil hikmah dan pelajaran, sehingga siapapun di antara kita yang saat ini masih memiliki sifat sombong, monggo saat ini pula kita turunkan dan kita hilangkan. Jadilah kita orang yang rendah hati, jadilah kita menjadi orang yang lemah lembut, jadilah kita orang-orang yang memiliki sikap yang selalu baik terhadap
diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa kita, rakyat di mana kita berada. Bapak Ibu rahimahullah, demikian sementara beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang tercelanya sifat sombong tersebut. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan tentang tercelanya sifat sombong tersebut pada hadis-hadis yang lain, pada ayat-ayat yang lain yang akan menjelaskan tentang sifat akan tercelanya sifat sombong tersebut. Demikian, mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kita sekalian dan menjadi wasilah bagi kita untuk menyadarkan diri kita agar tidak sampai ada di antara kita ini jamaah yang memiliki sifat sombong. Penyebab sifat sombong itu memang banyak. Apakah karena ketampanan dan kecantikannya? Apakah karena jabatan, pangkat dan jabatannya? Apakah karena harta kekayaannya? Apakah karena status sosialnya? Apakah karena merasa ibadahnya paling banyak dan lain sebagainya? Itu semua dapat menyebabkan timbulnya sifat sombong dalam kehidupan kita. Dan mari sekali lagi, jika ada sedikit saja sifat-sifat sombong tersebut, kita hilangkan sama sekali dan jadilah kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat yang lemah, lembut, yang tawadhu, yang andap asar, yang selalu memiliki perilaku dan perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jemaah, kami kembalikan kepada Oke.